Mencuci tangan adalah hal yang sederhana dan sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena dengan mencuci tangan kita menghindari bahaya kuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur cuci tangan menurut WHO. Yang pertama adalah pastikan kuku tidak panjang. Yang kedua adalah pastikan semua perhiasan, jam, cincin, yang lainnya itu dicopot. Yang ketiga adalah sing-singkan lengan baju jika memakai baju panjang, hingga pergelangan tangan tidak tertutupi oleh lengan baju. Yang keempat adalah putar keran pada posisi on. Yang kelima adalah kita basahi tangan terlebih dahulu. Yang keenam adalah kita mengambil sabun. Selanjutnya langkah ketujuh, kita lakukan prosedur mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Yang kedua, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Yang keempat, mengunggung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan jari saling mengunci dan sebaliknya. Yang kelima, ibu jari tangan kanan digosok memutar dengan telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang keenam, jari-jari tangan kanan menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Dan pastikan ketika membilas, tangan menghadap ke bawah agar air jatuh mengalir ke bawah. Setelah metode cuci tangan 6 langkah WHO, selanjutnya kita mengeringkan tangan menggunakan lap atau tisu. Dan putarkan keran ke posisi off menggunakan tisu yang kita gunakan untuk mengeringkan tangan. Jika tidak ada tisu, kita gunakan siku kita. Setelah itu, buanglah tisu ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Syahrani Fairusanan dengan NPM 20180111069. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedah minor. Ada outline. Yang pertama itu dasar teori, yang kedua tujuan, yang ketiga itu alat-alat bedah minornya itu sendiri. Tujuannya itu untuk dapat mengetahui alat-alat yang digunakan dalam tindakan bedah minor. Ada pemegang jarum, ada kasa, ada pinset, dan lain-lain. Terus dasar teori. Dasar teori itu yang pertama, penjahitan luka diperlukan dalam ilmu bedah. Yang kedua, pembedahan membuat luka sayatan dan penjahitan. Yang ketiga, tujuan menyatukan kembali jaringan, penyembuhan jaringan, dan mencegah luka terbuka. Nah, selanjutnya alat-alat bedah minor. Syarat material. Yang pertama itu kenyamanan untuk digunakan atau dipegang. Yang kedua, pengamanannya cukup. Yang ketiga itu steril. Karena kan lagi operasi kan, jadi bukan operasi, jadi karena lagi menangani luka harus steril, cukup elastik, dan tidak terbuat dari bahan yang reaktif. Yang keempat itu kekuatannya yang cukup untuk membuka luka. Yang kelima itu ada kemampuan biodegradasi. Selanjutnya ada alat-alat bedah minor itu sendiri. Yang pertama itu ada nut folder atau biasa disebut juga pemegang jarum atau needle holder. Ada dua jenis, ada Clearwood sama Matthewston. Fungsinya itu sebagai pemegang jarum dan juga menyipul benang. Ada yang pertama itu ada tipe Clearwood. Nah, bentuknya seperti klem, tapi bedanya itu kalau misalkan Clearwood itu ininya lebih pendek dan lebih tebal gitu. Nah, terus kalau misalnya klem itu ininya lebih langsing, dan juga kalau di Clearwood itu kan ada di dalam ujungnya ini ada gerigi-geriginya itu silang untuk memegang si jarumnya itu. Yang kedua itu ada nut folder tipe Matthewston. Nah, bentuknya itu segitiga. Bentuk segitiganya itu dilihat dari si pegangan nut folder ini sampai ke ujungnya. Nah, cara memegang nut folder ini atau alat-alat bedah ini dipegang
antara jari 1 sama jari ketiga atau jari keempat. Nah, fungsinya itu untuk pegangannya lebih kuat lagi, soalnya kan ada penguncinya. Nah, dua jari ini bisa untuk mengunci si kunci tersebut, biar tidak gampang copot dan mudah dicopot. Selanjutnya yang kedua itu ada gunting. Gunting itu memiliki fungsinya berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada gunting diseksi atau dissection scissors, gunting benang, gunting perban atau pembalut. Yang pertama itu kan gunting diseksi, dissecting scissors. Nah, fungsinya itu untuk membuka jaringan, membebaskan tumor kecil dari jaringan, untuk eksplorasi maupun merapikan luka. Nah, di gunting diseksi ini ada dua jenis, ada lurus dan bengkok, dan memiliki dua tipe mayo dan marsupium. Nah, setiap tipe ini ada yang lurus juga ada yang bengkok. Nah, yang pertama itu tipe mayo. Tipe mayo itu kayak gunting pada umumnya. Cuma bedanya ini gunting untuk operasi gitu kan. Ini lebih lancip untuk menggunting. Yang kedua itu di gunting diseksi itu ada tipe Madzenbium. Nah, tipe Madzenbium itu lebih kayak gini bentuknya. Di sini juga bengkok. Nah, yang kedua dari jenis-jenis gunting itu ada gunting benang. Nah, fungsinya itu untuk memotong benang operasi dan merapikan luka. Dan juga terdapat dua jenis, ada lurus dan bengkok. Nah, ini adalah contoh gunting benang yang ujungnya itu bengkok. Yang ketiga itu dari jenis gunting ada gunting perban atau pembalut atau juga plester. Nah, fungsinya itu untuk menggunting pembalut dan plester atau perban. Nah, bentuknya itu beda dari gunting yang lainnya. Ini sedikit agak berbentuk miring gitu. Yang fungsinya untuk menggunting pembalut dan plester. Selanjutnya yang ketiga itu ada pisau bedah. Pisau bedah itu terdiri atas dua bagian. Ada bagian ganggang dan ada bagian mata pisau atau biasa disebut mesh, bistoury atau blade. Nah, fungsinya itu untuk menyayat berbagai organ atau bagian tubuh yang di non-operasi atau operasi. Selanjutnya ini ada gambar dari pisau bedah. Nah, biasanya pisau bedah ini penjualannya dipisah dari mata pisaunya dengan ganggangnya. Nah, ganggangnya itu biasanya yang dipakai itu nomor 4 dan nomor 3. Itu tergantung dari besar dan kegunaannya. Nah, mata pisau juga kalau misalkan yang runcing ini biasanya untuk yang lebih detail, yang kecil gitu sayatannya. Nah, ini untuk yang kayak di perut, sayatan di perut. Nah, yang keempat itu ada klem. Klem itu, jenis klem itu ada klem arteri pean, kocer, mosquito, alis, bedbox, sama towel klem. Dari klem arteri pean itu fungsinya untuk hemostatis, terutama untuk jaringan tipis dan lunak. Yang kedua itu ada klem kocer, fungsinya untuk menjepit jaringan halus dan tumor kecil. Dan di depannya ini ada kayak giginya gitu. Dan di sini ada gerigi-geriginya gitu. Selanjutnya ada klem mosquito. Nah, klem mosquito ini sama seperti klem arteri pean. Bedanya itu kalau klem mosquito lebih kecil dan fungsinya sama untuk hemostasis, terutama untuk jaringan tipis dan lunak. Ada yang lurus dan bengkok. Nah, di sini contohnya yang lurus. Habis itu ada klem alis. Nah, klem alis itu fungsinya untuk menjepit jaringan halus dan tumor. Dan bentuknya itu klemnya ini beda. Beda dari klem mosquito, klem arteri pean. Di depannya itu ada garpu kecilnya gitu untuk memegang si jaringan halus atau tumor kecil. Nah, itu ada klem Babcock. Kalau klem Babcock itu fungsinya itu untuk menjepit tumor yang besar dan rapuh. Sama kayak tadi bentuknya juga depannya. Nah, kalau towel clamp itu fungsinya untuk menjepit dok atau kain operasi. Jadi jadi agar si dok itu atau kain operasi itu tidak jatuh-jatuh, jadi dijepit oleh towel clamp. Yang kelima itu ada retraktor wound hook. Di dalam sebenarnya fungsi dari retraktor wound hook ini nih adalah menguak luka. Jadi ketika si lapisan kulit itu udah disayat, si retraktor itu akan membukanya gitu loh.
dibuka. Nah, ada dua jenis retraktor. Yang pertama itu ada retraktor Langenbeck dan retraktor Volkmann. Bedanya itu di bagian si pembukanya ini, ganggang ujungnya ini. Kalau misalnya Langenbeck itu lurus, kalau misalnya retraktor Volkmann itu seperti garpu. Yang keenam ada pinset. Nah, pinset itu ada 3 jenis, pinset sinergis, anatomis, dan splinter. Nah, dari 3 jenis ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada pinset sinergis. Nah, pinset sinergis itu bedanya dengan yang lain itu di pinset sinergis terdapat seperti gigi di ujungnya. Fungsinya itu untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahit luka memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Yaitu ada pinset anatomis. Nah, pinset anatomis itu fungsinya untuk menjepit kasar sewaktu menjepit luka dan jaringan tipis dan lunak. Nah, biasanya itu sering ini sinergi sama anatomis. Dan yang ketiga itu ada pinset splinter yang fungsinya itu untuk mengadaptasi tepi-tepi luka. Dilihat dari gambar ini, si pinset splinter itu lebih kecil. Kalau misalnya si Nurgis itu ada giginya depannya, kalau misalnya anatomis itu biasa. Selanjutnya itu ada Deschamps aneurysm needle. Nah, fungsinya itu untuk mengikat pembuluh darah besar. Nah, bentuknya kayak gini. Selanjutnya ada wound curette. Wound curette itu fungsinya untuk mengeruk luka kotor, mengeruk ulkus kronis. Biasanya itu luka-luka yang udah nyampe sampai otot gitu. Jadi wound curette itu tergantung dari jenis lukanya. Jadi kalau misalkan lukanya besar, terlalu dalam, jenis wound curette-nya juga berbeda. Selanjutnya ada korentang. Nah, fungsi korentang itu untuk mengambil instrumen steril dan mengambil kaset jas operasi dok dan lekan steril. Bentuknya kayak gini. Jadi bentuk si korentang itu besar. Nah, di dalam korentang itu ada cairan di mana ujung penjepit ini jadi steril. Jadi ada yang ini pegangan itu non steril dan ujungnya steril. Jadi kita bisa memegang si penjepit ini dengan tangan tanpa sarung tangan steril. Fungsinya itu untuk mengambil bahan-bahan yang udah steril, juga jas untuk memakai jas atau kain dok gitu. Selanjutnya yang ke-10 adalah jarum bedah. Jarum bedah itu digunakan untuk penyembuhan luka atau penyambungan sayatan yang bekas sayatan dan fungsinya itu tidak mengubah atau merusak jaringan tubuh. Yang pertama dari jarum bedah itu ada 2 tipe dilihat dari penggunaannya. Yang pertama itu ada jarum lepas, ada jarum atraumatik. Bedanya itu jarum lepas itu jarum dan benangnya itu terpisah. Jadi kita harus mengikatnya terlebih dahulu pada jarumnya, benangnya. Yang kedua itu ada jarum atraumatik. Jarum atraumatik itu benangnya sudah melekat pada jarumnya sehingga kita langsung menjahit bagian luka. Nah, dan bedanya juga jarum atraumatik itu harganya jauh relatif lebih mahal dibanding jarum lepas. Nah, ini ada bagian-bagian jarum bedah, ada needle point, ada needle length, ada needle body, ada needle diameter, juga ada circle-nya beda-beda, ada 1/4 circle, ada 3/8 circle, 1/2 circle. Nah, ini bagian poin ujung jarum, terus juga ada needle length, ada bodinya atau body, ada gauge hole, swag eyes, sama sutra. Sutra itu benangnya. Selanjutnya penjelasan dari bagian-bagian jarum bedah. Nah, yang pertama itu ada ujung jarum atau point of needle. Nah, di point of needle itu ada taper, ada blunt, ada triangular, ada taper cut. Nah, kalau taper itu, ujung jarum taper itu tumpul, bulat, atau 4 persegi, cocok digunakan untuk menjahit daerah aponeurosis, otot saraf, peritoneum, pembuluh darah, atau katup. Selanjutnya itu ada blunt. Blunt ini batangnya itu gepeng, cocok digunakan untuk menjahit daerah usus besar, ginjal, limpa, hati. Selanjutnya itu yang ketiga ada triangular. Nah, dari namanya aja
Dan gambarnya aja sudah jelas kalau misalkan ini ujung jarum yang berbentuk kayak segitiga dan lancip dan juga gepeng. Nah, biasa dipakai menjahit daerah kulit, fasial, ligamen, dan juga daerah tendon. Ada yang keempat, ada taper cut. Nah, taper cut sendiri itu bentuknya itu segitiga yang lebih kecil dengan batang gepeng. Nah, biasa digunakan di menjahit fasial, ligamen, uterus, rongga mulut, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada badan atau batang. Yang pertama itu bentuknya strike. Nah, kalau strike itu digunakan untuk daerah kulit, terus juga saluran pencernaan, pembuluh darah, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada half curve. Nah, half curve itu digunakan untuk pada kulit, tapi ini bentuk yang jarang dipakai. Nah, di half curve sendiri itu ada pembagian. Jadi pembagian itu ada 4 curve, ada 1/4 circle, itu mikro, bedah-bedah mikro. Nah, ada 3/8 circle, dipakai pada hampir seluruh tubuh, sama seperti setengah circle juga. Terus kalau misalkan 5/8 circle itu biasanya sistem reproduksi. Yang ketiga itu ada bentuk combine needle. Combine needle ini digunakan pada daerah mata bagian anterior. Selanjutnya itu ada mata jarum. Mata jarum ini tergantung penggunaannya juga. Jenis-jenisnya ada roll end, drill end, regular eyes, spring double eyes. Selanjutnya itu ada benang bedah. Nah, benang bedah itu satu kesatuan sama jarum bedah karena ya fungsinya itu untuk melekatkan atau menggabungkan kembali luka sayatan. Nah, materinya itu berbentuk bentang yang fungsinya itu untuk ligasi atau mengikat pembuluh darah atau aproksimasi atau mengikat atau menyatukan jaringan. Selanjutnya ada spesifikasi. Yang pertama itu steril. Kenapa harus steril? Karena kita itu lagi bekerja pada luka. Nah, luka itu kan banyak kuman. Kalau misalnya nggak steril, kumannya nambah banyak. Yang kedua itu ada kekuatan. Kekuatan itu tergantung dari kita itu si pasiennya itu banyak gerak atau gendut atau luka sayatannya besar. Nah, masa penyerapan itu lamanya benang habis diserap tubuh. Jadi ini bahan benang yang mudah diserap. Selanjutnya itu simpul aman. Nah, simpul aman ini benangnya itu aman digunakan, simpulannya juga tetap, nggak gampang kebuka gitu. Nah, yang kelima itu ada mudah untuk digunakan. Ya, karena kan kita untuk menyatukan kembali si luka itu kan, jadi harus mudah digunakan. Yang keenam itu trauma jaringan itu minimal dan dianjurkan dipergunakan adalah ukuran yang terkecil yang paling aman. Selanjutnya itu ada jenis-jenis benang. Nah, jenis-jenis benang itu tergantung sama bahan-bahan yang digunakannya. Kayak ada shade slick atau sutra, plain catgut, chromic catgut, etnilon, etibond, vitalen, vichyl, supramid, linen, steel wire. Nah, dari jenis benang ini juga ada yang mudah diserap, ada yang tidak diserap. Nah, kalau misalkan yang diserap itu kita itu tidak usah ngebuka atau mengambil si benang tersebut pada luka yang sudah sembuh. Nah, kalau misalkan yang tidak bisa diserap itu kita harus mengambilnya, harus diambil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ke-12 itu adalah keperluan rutin bedah. Keperluan rutin bedah itu seperti baju kamar bedah, jas operasi, topi, masker, dok, dan laken. Nah, baju kamar bedah ini yang digunakan, topi operasinya, ini jas operasinya, masker. Nah, alat-alat yang digunakan ini biasanya itu harus mudah menyerap, nyaman dipakai, tidak mengganggu saat operasi berjalan. Selanjutnya ada dok atau kain operasi. Ini biasanya kalau misalkan ada daerah perut yang mau dioperasi. Nah, itu nanti bolongannya itu harus ditaruh di situ. Jadi biar fokus pada daerah yang mau dioperasi saja. Selanjutnya ada sarung tangan steril. Sarung tangan steril ini kemasannya itu satu bungkus itu satu isinya. Kalau misalkan non steril itu biasanya pada kotakan dan itu biasanya kalau kotakan itu digunakan untuk
fungsinya itu untuk membersihkan kalau misalkan lukanya ada tanah atau apa. Nah, setelah itu dibuang baru diganti dengan sarung tangan steril untuk tindak lanjut. Habis itu ada kasa steril. Kasa steril juga dalam kotak ini ada satu-satu bentuknya. Nah, yang terakhir itu ada Nirbecken. Nah, Nirbecken itu fungsinya untuk meletakkan alat dan bahan operasi yang sudah digunakan. Misalkan kayak kasa-kasa, kapas, terus juga pinset, gunting, terus juga dan lain-lainnya yang udah nggak steril lagi, udah digunakan setelah operasi. Nah, ini Nirbecken juga bentuknya itu dan ukurannya beda-beda dan fungsinya sama. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.